Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, dimanapun saudaraku berada, kita lanjutkan membahas kajian kita tentang mempelajari akidah dengan simpel dan mudah. Apa yang mesti kita pahami dalam permasalahan akidah secara simpel dan mudah, tuntutan kita pada orang awam, pada kita yang ingin mengetahui akidah Islam secara global, secara umum, tanpa membahas masalah yang pelik dan sulit. Karena tidak semua orang mampu memahami masalah yang sulit dan pelik. Karena yang perlu kita pahami dalam akidah Islam adalah mestilah sesuatu yang mudah, mampu dipahami oleh semuanya. Inilah sedikit usaha yang kita inginkan daripada apa yang selama ini kita sama-sama laksanakan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah membahas tentang masalah sifat-sifat wajib pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kalau diklasifikasikan oleh para ulama yang sudah kita bahas sampai pertemuan yang lalu, itu adalah sifat-sifat dari sifat wujudiyah, wujud Allah, kemudian sifat salbiyah, mulai dari sifat qidam baqa sampai wahdaniyatullah, kemudian sifat al-ma'ani, yaitu sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama, basar dan kalam, ya 7 sifat ini. Kemudian kan ada juga disebut dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah maknanya adalah sifat yang bersumber daripada sifat ma'ani. Ya, disebutkan dengan sifat ma'nawiyah. Jadi kalau Allah memiliki sifat qudrah, maka mestilah Allah tersebut maha kuasa, qadiran. Kondisi di mana Allah itu adalah qadir adanya dengan semestinya. Jadi tidak perlu kepada penjelasan lebih lanjut, ya. Jadi itu adalah sesuai dengan klasifikasi para ulama, ya, mengklasifikasikannya untuk mudah kita pahami. Selanjutnya adalah setelah adanya sifat zat Allah, apakah ada sifat lain pada Allah? Apakah cuma itu saja? Ya. Ada. Allah, kita ketahui bahwa sifat Allah itu adalah Allah Maha Sempurna. Kalau dengan sifat Allah kita mengetahui sempurnanya Allah, maka sifat Allah itu mesti tidak terbatas. Tidak terbatas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang kita lihat yang mampu kita ketahui, kemudian juga yang disepakati oleh para ulama dan juga termaktub dan dijelaskan dalam Al-Quran adalah seperti sifat-sifat ini. Lalu bagaimana dengan Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, Allah mengabari inba, kemudian Allah menciptakan, ya? Bukankah itu sifat-sifat Allah juga? Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menahan rizki, ya? Itu namanya sifat-sifat fi'il, sifat af'al, ya? Yang sudah kita bahas itu namanya sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib mesti ada pada Allah sesuai dengan pedoman Al-Quran sudah difirmankan, dan juga sesuai dengan logika yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mesti bersifat dengan sifat itu. Mustahil secara akal Allah bersifat dengan lawan daripada sifat-sifat yang sudah kita jelaskan. Ini berbeda dengan sifat fi'il. Jadi sifat fi'il atau sifat af'al itu adalah sifat tindakan, artinya sifat tindakan pada Allah. Ustaz, siapa yang memberi nama sifat tindakan? Siapa beri nama sifat zat? Ada sifat zat, ada sifat tindakan. Satu sifat zat, ada sifat tindakan. Sifat zat Allah, kebalikan sifat Allah daripada yang sudah kita jelaskan daripada wujud sampai kemudian kalam, itu semua kebalikannya mustahil. Lawannya mustahil bagi Allah. Sedangkan sifat af'al ini berbeda dengan sifat zat. Sifat af'al ini, kalau Allah memberikan rizki, maka itu adalah irzaq, itu adalah sifat Allah memberikan rizki. Boleh bagi Allah. Kalau Allah enggak memberikan rizki, boleh enggak sama? Boleh. Lawan daripada itu juga boleh, ya. Kemudian Allah mu'izz, Allah memuliakan manusia.
Allah boleh juga dengan mudhil, iaitu Allah izlal, yakni menjadikan seorang itu hina. Jadi kalau sifat fi'il itu boleh Allah bersifat dengan sebuah sifat fi'il, boleh pula Allah bersifat dengan lawannya, tidak mustahil pada Allah. Jadi inilah kemudian menjadikan para ulama membedakan antara sifat zat dengan sifat af'al, sifat tindakan Allah. Allah boleh yaqbid wa yabsut. Allah boleh untuk menahan rizki seseorang, dan juga Allah boleh untuk memberikan rizki pada seseorang. Lawan kan? Memberi dengan menahan kan lawan itu. Tapi Allah kedua-duanya boleh bersifat tidak mustahil. Tapi kalau Allah bersifat ilmu, bolehkah Allah bersifat dengan lawannya, yaitu jahlu? Tidak. Inilah kemudian menjadikan para ulama membedakan dua klasifikasi sifat, sifat zat yang wajib, kemudian sifat fi'il yang dikatakan jaiz. Boleh Allah bersifat dengan sifat fi'il. Apa saja fi'il yang sifatnya adalah mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia maknanya. Nah, yang perlu untuk kita ketahui, dan istilah sifat fi'il, begitu juga istilah daripada sifat zat, itu adalah istilah dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami sifat Allah secara terang benderang dan mudah untuk dipelajari. Misalkan kita lihat Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum ay yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, Allah mengatakan bahwa aku tidak menginginkan daripada mereka daripada rizki, ya, dan aku juga tidak menginginkan daripada mereka untuk memberikan aku makan, kata Allah. Sesungguhnya Allah lah yang huwar razzaq, yang memberikan rizki, ya, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Allah menyatakan dirinya razzaq. Allah memiliki sifat fi'il razzaq, ya, memberikan rizki, ya. Kemudian juga Allah menyatakan bahawa Allah memiliki sifat ta'lim misalkan, ya. Ini antara sifat-sifat fi'il, ya. Itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian 'allamahul bayan, mengajarkan dia pintar berbicara. 'Allama, jadi sifat ta'lim, Allah memiliki sifat ta'lim. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh. Allah yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Ini dua sifat fi'il tapi bertentangan, tapi kedua-duanya boleh bagi Allah. Ini dia perbedaan sifat fi'il, sifat af'al dengan sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian, sifat fi'il Allah itu ada berapa? Nggak bisa dihitung. Banyak sekali. Tinggal saja hitung ayat-ayat dalam Al-Quran, lihat bagaimana tindakan-tindakan Allah pada makhluknya, pada hambanya, itu semua adalah termasuk dari sifat-sifat fi'il. Jadi kalau ada yang bilang bahwa jadi sifat itu bukan 20, Ustaz. Bukan 20 sifat Allah. Itu yang 20, ya, yang 20 itu atau yang 13, 14 itu adalah merupakan sifat yang wajib pada zat Allah, yang enggak boleh tidak, mesti kita yakini ada sifat itu, dan jangan salah kita yakini. Kalau salah kita yakini, kita bisa kufur. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu jahil, itu kebalikan daripada sifat yang wajib, ilmu. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu menghidupkan, tapi saya yakin juga Allah itu mematikan, kedua-duanya boleh. Itu sifat fi'il, makanya dikatakan itu sifat jaiz pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua sifat af'al Allah, sifat af'al Allah kembali kepada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber daripada sifat fi'il itu menurut pendapat ulama ahlu sunnah, sebahagian pendapat ulama ahlu sunnah adalah itu kembali kepada sifat kudrah dan iradahnya Allah. Ketika kudrah Allah berhubungan dengan makhluk, Allah ingin memberikan nikmat, itu dinamakan dengan sifat irzaq, Allah memberikan rizki. Kalau seandainya Allah menginginkan dengan kudrah dan iradahnya untuk menghidupkan seseorang, menjadikan sesuatu itu ada dari ketiadaan, itu jadi Allahu khaliq, Allah khalqa, Allah menciptakan. Begitu juga Allah menghidupkan. Apabila sesuatu Allah menginginkan mengambil kehidupan daripada seseorang dengan kudrah dan iradahnya, maka itu dikatakan dengan imatah, Allah mematikan. Nah, disinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita pahami bahwa sifat af'al Allah itu adalah semuanya kembali kepada sifat kudrah dan iradah Allah. Adakah kudrah dan iradah Allah terbatas? Tidak ada.
terbatas. Maka begitu pula af'alullah, tindakan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Cuma yang wajib kita ketahui mana? Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mesti kita ketahui bahwa itu sifat Allah, yang sifat-sifat af'al Allah yang tidak sanggup kita sebutkan satu persatu karena jumlahnya banyak, ya. Dan tidak wajib harus kita melihat kepada seperti sifat zat, karena sifat zat kebalikannya itu mustahil. Kalau sifat af'al kita boleh mengetahui lawan dan kebalikannya, kedua-duanya jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di sana sifat af'al Allah yang kita tidak ketahui? Ada. Tentu. Selama Allah tidak mengabarkannya kepada kita, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita yakin tindakan Allah juga tidak terbatas pada makhluk ini Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu kudrah irada Allah juga tidak terbatas. Dan di samping daripada itu, nanti akan kita jelaskan lagi tentang masalah sifat khabariyah, tentang masalah bagaimana dengan sifat ya Allah menyatakan dirinya Allah istawa alal arsh. Begitu juga yadullah fawqa aidim, ada yad, kemudian ada sifat ainun. Apakah dia masuk dalam sifat zat atau dalam sifat fi'il? Kalau kita sudah memahami antara sifat zat dengan sifat fi'il, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masalah sifat khabariyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lam, wa nisbatul ilmi ilahi aslam, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.